Kang Ubed melaporkan anak presiden ke KPK. Nah, Abang sendiri menilai seperti apa Bang, di mana relawan dari pendukung presiden sendiri ini udah melaporin balik ke Ubed? Abang melihatnya seperti apa? Pertama yang saya rasa mereka terlalu gampang untuk melaporkan balik saudara Ubed ke polisi, dan efeknya kemudian bisa menjadi membangun image bahwa seolah-olah presiden dan keluarganya nggak boleh diapa-apain gitu, dan itu kan konotasinya seperti orang yang tidak demokratik dan seterusnya. Meskipun begitu sih ya saya monggo-monggoin aja, kalau mau lapor ya boleh, bukan boleh-boleh aja ya, coba aja gitu. Sehingga dengan begitu banyak hal akan kita uji sekaligus. Salah satunya adalah menguji soal sejauh apa sih sebetulnya reformasi di institusi kepolisian itu yang tengah dilakukan dan digaungkan oleh Pak Kapolri yang sekarang. Apakah ini akan ditangani terlebih dahulu sebelum ada keputusan yang menyatakan bahwa laporannya Bu Ubed itu adalah misalnya fitnah, mengada-ada dan seterusnya. Itu satu. Nah yang kedua adalah untuk menguji sekaligus ya, apa yang telah dibangun oleh Pak Presiden selama ini, bahwa beliau berada di barisan anti korupsi. Tetapi begitu menyangkut keluarganya, maka ada banyak orang yang tiba-tiba mempergunakan nama beliau ya untuk melaporkan balik yang bersangkutan. Saya kira punya efek yang secara tidak pasti punya langsung efek terhadap publik secara menyeluruh, ya bahwa keluarga pejabat itu tidak boleh dilaporkan kira-kira gitu ya, karena kamu akan disebut melakukan pencemaran nama baik ya dan seterusnya. Nah sebagai bahan renungan mungkin perlu disampaikan kepada mereka yang ingin apa istilahnya itu ya, melapor balik saudara Ubed ya. Apa yang terjadi dan kita baca berita ini di salah satu media atau mungkin di banyak media sekarang, bagaimana Ratu Elizabeth kemudian mencopot semua fasilitas ya yang diberikan oleh kerajaan kepada Pangeran itu karena diduga melakukan pelecehan seksual. Itu masih dugaan loh ya. Itu, tapi ya sudah ada langkah yang kelihatan memperlihatkan bahwa tindakan yang diduga itu ya, tidak ada kompromi bagi Ratu, kira-kira begitu. Itu mungkin terlalu jauh, tapi setidak-tidaknya ya, mereka yang merasa bahwa laporan itu mengada-ada ya bisa mencontoh itu. Jadi bukan dilaporkan, tapi justru sebaliknya ya didukung KPK untuk segera mungkin menetapkan apakah memang laporan itu ya mengada-ada atau tidak. Bukan dilaporkan itu. Nah yang seterusnya yang perlu juga diingatkan kepada kawan-kawan itu untuk memberi data-data sebaliknya gitu. Nah ini kan yang belum muncul sampai sekarang ya kan, jadi tidak ada data pembanding yang bisa memberi bukti bahwa seluruh dugaan itu ya, adanya palsu. Yang mereka sebut itu bohong. Bohongnya di mana? Kan nggak pernah bisa dibuktikan gitu loh kira-kira itu. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian menurut saya di luar soal mereka mau melaporkannya, tolong juga sampaikan data bohongnya saudara Ubed itu di mana. Data ya, bukan bukti, karena bukti nanti KPK yang menilai. Data bohongnya itu di mana? Bang, terkait tema kita hari ini Bang, dengan menunggangi kekuasaan anak pejabat, Abah sendiri melihatnya seperti apa Bang? Ini yang lumrah, itu yang saya sebutkan tadi itu, ya kan? Hampir semua anak pejabat dan anak pejabat dan keluarga pejabatnya itu selalu kaya raya. Kira-kira itu. Bahkan sebelumnya kita kenal masih orang miskin, begitu menjabat tiba-tiba kekayaannya menumpuk. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada pejabat negara sekarang yang mengatakan, memang kalau pejabat negara nggak lo bisnis, anak pejabat bukan persoalan kita itu. Dari dulu anak pejabat dan pejabat udah berbisnis dan nggak ada larangan. Persoalan kita itu adalah tiba-tiba mereka kaya raya yang kita nggak tahu dari mana asal muasal dari kekayaan itu. Nah oleh karena itulah yang dilakukan saudara Ubed ini jadi penting supaya kita mulai punya tradisi untuk mengontrol harta kekayaan pejabat negara yang tiba-tiba melonjak gitu. Jadi itu justru yang kita nggak punya gitu, yang punya pejabat yang bisa membuktikan dengan dirinya sendiri bahwa harta kekayaannya itu benar gitu. Nah itu makanya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau Anda merasa
terganggu dengan laporannya saudara Ubed ini, tolong buktikan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan itu didapatkan secara benar dan wajar gitu loh. Karena di Indonesia ini pejabat dan keluarganya kalau udah menjabat gitu loh, itu udah dengan tank tuh kekayaannya melonjak lah, inilah itulah seterusnya itu gitu. Jarang kita temukan pejabat yang tiba-tiba miskin gara-gara apa namanya jabatannya gitu. Ya pejabatnya loh, apalagi anak-anaknya gitu kira-kira. Kasih Bang. Iya.